Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Selamat malam para pendengar. Kembali lagi bersama saya, host kalian, yaitu Mang Ebek, yang akan menemani malam panjang ini. Malam yang semakin larut, semakin sepi, dan entah kenapa udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Di episode malam ini kita akan masuk ke salah satu legenda yang paling menarik, paling mengerikan dari Indonesia. Legenda yang berasal dari tanah yang penuh hutan lebat dan sungai berliku, yaitu Kalimantan. Inilah misteri Kuyang, jelmaan wanita penghisap darah. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan jangan lupa selalu melihat ke jendela, karena siapa tahu ada yang kepala tanpa badan sedang terbang mencari mangsanya. Selamat mendengarkan. Saya sebagai host malam itu sedang melakukan perjalanan investigasi untuk program Jalan-Jalan Malam episode spesial Kalimantan Tengah. Kami mendapat laporan bahwa sebuah desa bernama Pelawan kembali diteror oleh makhluk yang sudah lama menjadi urban legend, yaitu Kuyang. Kuyang bukan sekedar cerita penduduk, apalagi hanya isapan jempol. Penduduk setempat benar-benar mengaku melihat sebuah kepala wanita terbang, lengkap dengan organ tubuh yang menggantung. Dan kali ini saya ingin membuktikan sendiri. Kami berangkat sore hari menggunakan perahu kecil menyusuri Sungai Kahayan. Sore berubah menjadi gelap ketika perahu perlahan memasuki wilayah hutan yang jangkauannya semakin rapat. Suara jangkrik, suara burung malam, pepohonan yang seperti saling berbisik, semuanya menambah rasa tidak nyaman. Tiba-tiba motor perahu saya mati mendadak. "Bang, suara apa itu?" tanya kameramen saya, Ardi. Saya diam karena jauh dari arah dalam hutan terdengar suara seperti suara perempuan panjang, serak tapi melengking seperti menahan rasa sakit. Kami saling berpandangan, penerangan cuma dari lampu sorot kamera. Dan tiba-tiba, piur, sesuatu jatuh ke air dekat perahu. Persegiannya kecil, tapi bentuknya seperti organ tubuh. Kami langsung menepi dan perjalanan kami pun berlanjut ke daratan menuju desa Pelawan. Begitu sampai, udara desa terasa tidak biasa. Bukan dingin, bukan panas, tapi seperti ada tekanan, seperti ada yang menatap dari kegelapan. Kepala desa, Pak Sarman, menyambut kami. "Maaf kalau lampu banyak yang padam, Nak. Kami sedang kena gangguan lagi," katanya. "Gangguan? Kuyang ya, Pak?" Beliau mengangguk pelan. "2 ayam hilang, lalu kemarin malam bayi tetangga hampir diambil. Untung orang tuanya terbangun." Saya mengangguk lalu bertanya pelan, "Pak, bagaimana tanda-tandanya kalau Kuyang sedang berkeliaran?" Pak Sarman menatap kami sambil mendekat. "Kalian dengarkan saja nanti kalau tiba-tiba terdengar suara lirik seperti desahan panjang atau tawa kecil atau bau amis, atau suara kelenyit-kelenyit seperti organ basah bergesekan, maka itu tandanya Kuyang sedang mencari mangsa." Ardi menelan ludah. Saya mengambil catatan dan malam itu investigasi pertama kali dimulai. Kami meminta izin untuk mewawancarai seorang tetua desa bernama Nek Daria. Rumahnya kecil berdiri di dekat rawa. Cahaya lampu minyak menggantung di langit-langit membuat bayangan bergerak seperti ada sesuatu yang melayang-layang. Nek Daria membuka kisah lama tentang asal-usul Kuyang. Kuyang bukan sekedar setan, tapi manusia perempuan yang dulu belajar ilmu pengasihan tingkat tinggi. Ilmu itu membuat mereka cantik, awet muda, dan mempesona siapapun. Tapi syaratnya mereka harus menjelma menjadi kepala terbang setiap malam untuk meminum darah segar.
Saya menanyakan siapa yang pertama membawa ilmu ini. Nek Daria perlahan menatap jendela lalu berbisik, namanya Salia. 200 tahun lalu ia adalah bidan desa, ramah, baik, cantik, tapi suaminya meninggal muda. Untuk mendapatkan kembali kecantikan dan tenaga, ia mencari ilmu yang tidak seharusnya, dan dia menjadi kuyang. Ya, Nek Daria menunduk, tapi kutukan itu menurun. Anaknya, cucunya, dan siapapun yang belajar ilmu yang sama akan menjadi kuyang selamanya. Angin bertiup dari jendela, lampu minyak berkedip seperti ada sesuatu yang bergerak di luar. Nek Daria menegakkan badan dengan panik. Kalian harus pulang, sekarang ini sudah terlalu malam. Kenapa, Nek? Apa yang... Tutup jendelanya, teriak keras. Kami terkejut karena di luar jendela terlihat kilatan mata merah sebesar kelereng melayang di kegelapan. Kami langsung kembali ke rumah tempat kami menginap. Lampu minyak dinyalakan, semua pintu ditutup rapat. Suasana sunyi sampai akhirnya Ardi mendengar suara aneh. Bang, itu suara apa? Suara lembut seperti napas halus. Saya mendekat ke jendela dan tiba-tiba sesuatu melintas cepat seperti kepala manusia dengan rambut panjang terurai. Saya menahan napas. Lalu terdengar suara lain, suara basah seperti organ tubuh yang terayun-ayun. Klenyit, 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 klenyit. Ardi langsung panik. Bang, itu organ dalamannya, beneran apa bukan? Saya membuka sedikit tirai jendela dan jantung saya hampir berhenti. Karena di luar sana, tepat di bawah cahaya bulan, ada kepala wanita terbang. Matanya merah, lidahnya panjang, rambutnya kusut. Usus dan jeruannya menjuntai bergoyang ke segala arah saat ia melayang. Ia mencari sesuatu atau seseorang. Saya terdengar berbisik, itu kuyang. Kuyang itu tiba-tiba melesat ke arah atap rumah. Dia mau masuk lewat celah atap. Teriak Ardi. Kami keluar rumah, mengambil senter dan mulai mengikuti arah pergerakannya. Kuyang terbang rendah menuju rawa. Kami mengejar sambil merekam. Udara menjadi sangat amis seperti darah segar mencampur lumpur. Di tengah rawa, kuyang itu berhenti mengapung seperti sedang mencium-ciumi udara. Tiba-tiba ia menoleh ke arah kami. Matanya langsung mengarah ke lensa kamera dan suara lirih keluar. Kepalanya menyeringai, lidahnya menjulur panjang. Ardi menjerit. Saya mundur perlahan, tapi lumpur rawa membuat kami terjebak. Kuyang melesat dengan kecepatan tak masuk akal, membuat udara berdesir kencang. Ia menghantam pohon sambil memutar-mutar organ tubuhnya, seperti binatang lapar yang mencium mangsa. Dan saat ia terbang mendekat ke arah saya, tiba-tiba sebuah jaring penuh daun dan garam dilemparkan dari samping. Kuyang berteriak kesakitan. Seorang nenek muncul dari balik pohon. Itu Nek Daria. Lari kalian, aku yang tahan dia. Kami pun berlari sekuat tenaga. Setelah kami berhasil kembali ke desa, Pak Sarman memaksa kami masuk ke rumah. Sudah saya duga kuyang itu kembali. Siapa dia, Pak? Tanya saya. Pak Sarman menghela napas. Dia bukan kuyang biasa, dia adalah keturunan langsung dari Salia. Wanita pertama yang menjadi kuyang, nama wanita itu adalah Rindi. Ardi terkejut. Rindi? Bukannya Rindi itu bidan desa sini, Pak? Pak Sarman tersenyum pahit. Ya, dan itulah rahasianya. Di siang hari Rindi hanyalah seorang perempuan biasa, ramah, lemah lembut, tapi malam hari kutukan itu mengambil alih. Ternyata beberapa waktu terakhir banyak bayi sakit dan hewan hilang. Tanda-tanda klasik dari aktivitas kuyang. Namun karena Rindi sangat disukai warga, tidak ada yang berani menuduh. Sampai tadi malam. Malam berikutnya kami melakukan pengintaian. Kami bersembunyi dekat rumah Rindi, yaitu bidan itu.
Lampu rumahnya padam lebih cepat dari biasanya. Jam menunjukkan waktu itu pukul 00.47. Hening sampai akhirnya kami mendengar suara retakan tulang. Lalu suara cairan menetes dan suara desahan halus. Hi. Saya melihat dari jendela, dan yang saya lihat tidak akan pernah saya lupakan. Tubuh Rindi terbaring di lantai, kepalanya perlahan terangkat dari leher. Kulit leher robek perlahan, urat dan organ menarik diri keluar dari tubuhnya dengan suara cuk cuk cuk. Organ itu menjulur dan kepala itu terbang perlahan ke udara. Organ tergantung di bawahnya, berayun lembut. Rindi berubah menjadi kuyang tepat di depan mata kami. Ardi jatuh terduduk. Saya menahan napas. Kuyang Rindi lalu terbang ke hutan dan kami pun mengejarnya. Kuyang Rindi berhenti di rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Kami masuk diam-diam. Rumah itu gelap, bau amis bercampur debu. Tiba-tiba, blam, pintu tertutup sendiri. Kami terjebak di langit-langit. Terdengar suara krenyit, 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 krenyit. Kami arahkan senter ke atas dan terlihat Kuyang Rindi bergelantung di balok kayu. Matanya menatap kami, darahnya menetes ke lantai. Saya memutar badan mencari jalan keluar. Kuyang menyeringai, "Akau, darahmu segar." Ia melesat turun. Kami menghindar. Senter terlempar, ruangan menjadi gelap. Saya hanya bisa mendengar suara organ tubuhnya menghantam dinding dan tiba-tiba prak! Pintu depan terbuka. Nek Daria muncul membawa botol penuh cairan. "Turun kau, Rindi!" teriaknya. Kuyang melayang mundur. Nek Daria membuka botol itu. Bau menyengat memenuhi ruangan. Itu adalah minyak hutan campur lada, garam, dan limau. Ramuan anti kuyang. Nek Daria memercikan cairan itu. Kuyang menjerit. Dinding bergetar. Kuyang terlempar keluar rumah. Kami mengejarnya. Kuyang melesat menuju rawa. Di rawa, Kuyang Rindi jatuh berguling. Organ tubuhnya bergerak-gerak liar. Nek Daria berdiri di depan kami. "Maafkan aku, Rindi, kok turunan saudaraku, tapi kutukanmu sudah membahayakan manusia." Rindi tiba-tiba berubah. Wajah Kuyangnya menyedihkan, seperti wanita yang menyesal. "Aku tidak mau begini," katanya lirih. Air matanya menetes bercampur darah. Saya tersentuh, tapi kutukan itu sudah mengambil alih tubuhnya. Ia tak lagi bisa kembali seperti manusia biasa. Daria menutup mata. "Maafkan aku." Ia memercikan seluruh cairan di botol. Kuyang Rindi berteriak panjang. Tubuhnya meleleh perlahan seperti lilin terbakar. Organ tubuhnya menyusut, matanya memudar dan akhirnya kuyang itu menguap menjadi asap hitam. Hilang. Kutukan itu pun berakhir. Keesokan paginya, tubuh Rindi ditemukan di rumahnya dalam keadaan seperti orang yang baru saja meninggal biasa. Penduduk di desa menganggap ia terkena sakit mendadak, katanya serangan jantung. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kecuali kami dan Nenek Daria. Pak Sarman berterima kasih karena desa mereka akhirnya bebas. Kami pulang naik perahu meninggalkan desa Pelawan, kini lebih tenang. Namun saat perahu bergerak di kejauhan, saya melihat sekilas bayangan kepala melayang hanya sekelebat. Saya tidak yakin apakah itu bayangan pepohonan atau... Itulah kisah kita malam ini, misteri Kuyang di Kalimantan. Legenda yang selama berabad-abad membuat warga takut untuk keluar rumah saat malam hari. Entah benar atau tidak, entah nyata atau hanya cerita rakyat. Tapi satu hal yang pasti, di balik gelapnya hutan Kalimantan masih banyak misteri yang belum terungkap. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor berikutnya.
Saya pamit, selamat malam dan hati-hati jika mendengar suara klenyut, 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 karena mungkin Uyang sedang mengintai. Sampai jumpa di jalan-jalan malam berikutnya. Terima kasih.